Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Ramadan, hari ke-29, yang mana ada kemungkinan besok kita sudah berhari raya, atau kalau digenapkan 30 hari berarti hari Kamis. Ini menunjukkan kita sudah berada di detik-detik akhir dari bulan Ramadan. Tidak terasa kedatangannya dahulu kita nanti-nanti. Dan tatkala kita sudah masuk di bulan Ramadan tersebut, tidak terasa pula kita sudah akan berpisah dengannya. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir-akhir Ramadan ini marilah kita maksimalkan apa yang bisa kita perbuat dari berbagai macam amal saleh. Kita sudah melaksanakan puasa, kita sudah melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, dan kita juga sudah mungkin menghatamkan Al-Quran dan berbagai macam amal soleh lainnya. Kita mungkin sudah bersedekah. Maka demi untuk terus memotivasi kita melakukan amal soleh, kita juga tidak lupa untuk menuntut ilmu agama. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita akan bahas tema, yaitu tentang pelajaran tersebut di bulan Ramadan. Al-aqidah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Salih al-Qusair, lughatan, secara bahasa, masdar min i'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa aqidatan, adalah kata dasar. Masdar itu kata dasar dari i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, dari kata kerja i'taqada. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, ya, kita mungkin ada kata bunuh, kemudian pembunuh, kemudian yang dibunuh. Nah, ini kata dasarnya apa? Kata dasarnya bunuh atau pembunuhan. Ini contoh sederhananya. Nah, di dalam bahasa Arab, al-aqidah ini adalah kata dasar dari i'taqada, ma'khudun minal aqdi, dan i'taqada sendiri diambil dari kata al-aqd, wa huwa ar-rabtu wasyadd. Secara bahasa artinya apa? Ikatan, tapi bukan sekedar ikatan, ikatan yang kuat, yang erat. Adapun secara istilah, hiya ma yan'aqidu alaihi qalbul mar'i wa yajzimu bih wa yattakhiduhu dinan wa madhaban. Akidah secara istilah adalah sesuatu yang terikat di dalam hati manusia, yang ia pegang teguh, yang ia jadikan sebagai agama dan mazhab, bihaitsu la yatatarraqu ilaihi syakku fihi,
di mana tidak ada sedikit pun terbesit keraguan di dalamnya. Nah, ringkasnya, akidah itu adalah sesuatu yang terikat kuat di dalam hati seseorang. Sesuatu yang terikat kuat di dalam hati seseorang, sehingga dijadikan dasar di dalam beragama, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Nah, berangkat dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian yaitu para penterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia mempermudah kita mengartikan akidah dengan satu kata, yaitu keyakinan. Ya, keyakinan. Tadi kita sudah uraikan secara panjang lebar, tapi untuk mempermudah kita, apa sih akidah itu? Mudahnya apa? Keyakinan. Ya, keyakinan yang ada di dalam hati seseorang yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini akidah secara istilah tapi masih umum. Apa artinya umum? Akidah seseorang bisa jadi berbeda. Menurut fulan akidahnya seperti ini, menurut fulan akidahnya seperti itu, menurut fulan yang di sana akidahnya beda lagi. Karena secara istilah akidah itu keyakinan yang ada di dalam hati seseorang. Dia yakinnya Allah seperti ini, dia yakinnya surga itu tidak ada misalnya. Itu akidah. Ya. Nah, adapun akidah Islamiyah yang sahihah, nah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, jadi akidah. Jadi kalau kita membahas apa tadi? Pelajaran akidah di bulan Ramadan, maknanya pelajaran akidah yang apa? Yang sahihah, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang apa sih akidah yang sahihah? Akidah yang benar itu seperti apa? Dijelaskan di sini, al-aqidatul islamiyatus sahihah, akidah Islam yang sahih, hiyallati dallat 'alaiha usulul Islam, yaitu segala sesuatu yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip dasar Islam, minal kitabi was sunnati wa ijma'is sahabati radhiyallahu anhum. Ditunjukkan dari prinsip dasar Islam berupa Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma'us Sahabat. Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, dan Ijma'us Sahabat. Apa ijma'? Kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mungkin di antara kita ada yang terbesit kalau kita mendengarkan dalil Quran, Sunnah, Ijma', biasanya ada satu lagi. Apa yang tahu? Kias. Lah, tapi kok nggak ada di sini? Kok cuman Alkitab, As-Sunnah, wa Ijma'us Sahabat? Jawabannya, kias ini tidak berlaku dalam masalah akidah. Kias ini ada dalam masalah syariat, terlebih khusus dalam masalah fikih, baik ibadah maupun muamalah. Ya, makanya ketika kita membahas sumber hukum di dalam Islam, perhatikan ya, sumber hukum di dalam Islam, bukan sumber akidah. Kalau sumber akidah, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', itu pun ijma'nya sahabat. Ijma'nya sahabat. Ya, tapi kalau sumber hukum di dalam Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini yang disepakati. Adapun masalih al-mursalah, al-istihsan ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Taib. Nah, jadi ini sumber akidah Islam yang sahihah. Maka ketika kita membahas masalah akidah yang berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', hasilnya apa? Beliau menyebutkan wahyal imanul jazimu billah. Maka ini mencakup keimanan yang pasti kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir,
wal qadari khairihi wa syarrihi, demikian pula takdir yang baik maupun yang buruk. Yang kita kenal dengan apa? Arkanul iman, rukun iman. Nah, jadi rukun iman ini termasuk di antara pembahasan akidah Islamiyah yang sahihah. Nah, kemudian wal imanu, demikian pula akidah Islamiyah yang sahihah adalah beriman bi kulli ma jaa bihil Qur'an, dengan setiap apa yang datang dengannya Al-Qur'an, wa bi kulli ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan dengan setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, was sunnatus sahihah, dan sunnah yang sahih, minal akhbari wal al-ghuyub wal ahkam al-qadariyah wa syar'iyah wal jazaiyah, berupa kabar-kabar tentang hal gaib. Misalnya apa? Akan muncul di akhir zaman Dajjal. Nah, ini kalau ada orang yang beriman akan datangnya Dajjal berdasarkan hadis yang sahih, maka dia telah memiliki akidah Islamiyah yang benar dalam bab ini. Karena ada orang yang mengingkari turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, mengingkari Imam Mahdi, padahal itu adalah kabar-kabar yang telah datang keterangannya dari sunnah yang sahihah. Jadi berupa kabar-kabar hal yang gaib, wal ahkam al-qadariyah, demikian pula hukum-hukum tentang takdir-takdir Allah, maupun yang syar'iyah, wal jazaiyah, balasan-balasan, ya. Bagi penghuni surga akan mendapatkan balasan ini, bagi penghuni neraka akan mendapatkan ancaman ini, selama semua datang dari Al-Qur'an yang sahih dan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah, maka kita wajib menerimanya dan menjadikannya sebagai akidah, keyakinan. Demikian pula wasairu ma ajma'a alaihi salafus salih, apa-apa yang telah disepakati oleh para salafus salih, wa taslimu lillahi bidzalika kullih, menerima pasrah kepada Allah terhadap yang demikian itu seluruhnya, wal amalu lahu ta'ala bimuqtadah, dan mengamalkan kepada untuk Allah Subhanahu wa taala segala macam konsekuensinya, wa ta'atu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ittiba'u lahu, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah sahihah, akidah di dalam agama Islam yang sahihah, maka tidak keluar dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para sahabat. Kemudian yang dibahas di dalamnya adalah segala hal yang itu baik masalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikatnya yang kita kenal dengan rukun Islam atau rukun iman tadi, dan segala kabar-kabar di akhir zaman atau nanti di akhirat, ini semua wajib untuk kita imani. Ini semua wajib untuk kita pegang teguh. Nah, sekarang kaitannya dengan bulan Ramadan. Inilah tema pembahasan kita. Jadi akidah sahihah di dalam agama Islam ini cakupannya sangat luas. Namun untuk di bulan Ramadan ada beberapa akidah Islamiyah yang sahihah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Para ulama kita menyebutkan banyak sebenarnya. Bahkan seluruh rukun iman itu bisa kita ambil pelajarannya di dalam bulan Ramadan. Mulai dari beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, khususnya tentang ayat diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran. Ini sudah apa? Ada iman kepada Allah, ada iman kepada kitab, ada iman kepada Rasul. Malaikat, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh.
Di malam Lailatul Qadar turunlah para malaikat dan roh. Ini sudah ada cakupan iman kepada malaikat. Iman kepada hari akhir, kita bisa melihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada ahli puasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang berpuasa satu pintu khusus di surga yang dikenal dengan pintu apa? Ar-Rayyan. Nah, maka seluruh rukun iman ini kalau kita kupas dalam pembahasan puasa secara khusus dan Ramadan secara umum itu ada. Namun dalam kesempatan kali ini kita tidak membahas rukun iman secara terperinci. Kita akan bahas beberapa tema akidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bulan Ramadan secara umum dan di dalam ibadah puasa secara khusus. Taib. Yang pertama, di antara pelajaran akidah yang bisa kita petik dari puasa dan bulan Ramadan adalah keikhlasan. Keikhlasan di dalam beramal saleh. Keikhlasan di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk bagian akidah. Kenapa? Karena di antara keyakinan kita kepada Allah adalah kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, uluhiyah maupun al-asma was sifat. Nah, ikhlas termasuk di antara bagian terpenting dalam tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan ini termasuk di antara bagian akidah Islamiyah. Makanya kalau kita perhatikan antara tauhid dan akidah, ini kadang-kadang mungkin di antara kita ada yang bingung, mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus. Kalau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah memang fokusnya pada masalah apa? Tauhid. Karena memang ini bisa dikatakan ikonnya, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat secara luas, ternyata tauhid ini adalah bagian dari akidah Islamiyah as-sahihah. Jadi lebih luas mana, akidah atau tauhid? Akidah, lebih luas akidah. Karena akidah ini tidak hanya membahas masalah tauhid saja, tadi sudah kita sampaikan, membahas masalah tauhid kepada Allah, membahas iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir. Luas akidah ini. Dan di situ banyak yang kontra dengannya. Dalam masalah hari akhir, bagaimana akidahnya Murji'ah misalnya, bagaimana akidahnya Mu'tazilah, kontras dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, adapun tauhid yang tiga ini masuk bagian di antara akidah as-sahihah, akidah Islamiyah as-sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di mana kita bisa mengambil pelajaran akidah Ahlussunnah? Wajibnya kita mengikhlaskan ibadah di bulan Ramadan ini dari hadis yang masyhur, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana apa? Imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala. Kalau kita tinjau secara ilmu nahwu, imanan wahtisaban ini jabatannya itu adalah maf'ulun li ajlih. Dia mansub berharokat fathah karena maf'ulun li ajlih, objek li ajlih, yang dengannya menjadi alasan seseorang melakukan sesuatu. Makanya tadi kita terjemahkan imanan itu apa? Karena iman. Ya,
Nah, inilah hakikat dari keikhlasan. Seseorang berpuasa, kenapa? Karena iman kepada Allah. Karena ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya. Bukan karena ingin meraih keuntungan dunia. Bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Yang itu masuk bagian dari syirik. Nah, perhatikan. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran akidah yang sahihah di dalam berpuasa. Mengajarkan umat untuk beribadah mengikhlaskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan ini di dalam puasa. Demikian pula dalam hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan ibnu Adam itu untuknya kecuali puasa. Kata Allah, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran terpenting dari ibadah puasa, di antara pelajaran akidah sahihah yang wajib untuk kita benar-benar perhatikan. Kalau sekiranya kita sudah bisa mewujudkan keikhlasan di dalam puasa kita, maka mari kita lakukan hal yang serupa kepada seluruh amal-amal ibadah kita. Salat kita imanan wahtisaban. Infak sedekah kita imanan wahtisaban. Ya. Jadi meskipun tidak ada secara khusus perintah untuk sholat karena iman dan ihtisab, maka paling tidak dari pelajaran puasa ini kita bisa mengambil darinya. Nah, kayak ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bulan Ramadan, di dalam ibadah puasa. Puasa mengajarkan kepada kita arti keikhlasan. Taib. Yang kedua, di antara pelajaran akidah yang kita bisa ambil di dalam bulan Ramadan adalah berdoa. Apa artinya? Artinya adalah kita berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih masuk dalam kategori tauhid al-uluhiyah. Yang tadi sudah kita sampaikan, tauhid dengan berbagai macam-macamnya, jenisnya masuk bagian dari akidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Doa. Kenapa? Atau dari mana kita bisa simpulkan doa ini termasuk di antara pelajaran akidah dari bulan puasa atau bulan Ramadan? Bukankah doa ini umum? Allah perintahkan kita untuk berdoa kapanpun, dimanapun. Kenapa kok bisa kita simpulkan doa ini masuk bagian pelajaran akidah di bulan Ramadan? Kita bisa melihatnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, tentang Allah, maka sesungguhnya katakanlah aku itu dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, tatkala ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhilah
perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Mungkin ada yang bertanya, loh apa kaitannya ayat ini dengan puasa? Bukankah ayat ini umum, berbicara tentang kalau ada hamba yang tanya kepada Rasulullah, bagaimanakah Allah? Maka jawablah Allah itu dekat. Dekat dalam hal apa? Dekat dalam hal mengkabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Mana kaitannya dengan puasa? Jawabannya, ayat ini berada di antara ayat-ayat puasa. Coba antum buka mushaf Al-Baqarah 186, ini terletak di antara ayat yang membahas dengan puasa, tentang puasa. Di 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di 187-nya masih tentang puasa, tentang hukum-hukum seputar puasa. Nah, para ulama kita menjelaskan, ini mengindikasikan bahwasanya doa ini memiliki ikatan yang erat dalam ibadah puasa kita secara khusus dan dalam rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan secara umum. Maknanya doa ini jangan sampai lepas tatkala kita berada di bulan Ramadan. Bisa kita katakan bulan Ramadan adalah bulan yang paling pas untuk kita memperbanyak doa. Maka ada kaitannya antara doa dengan apa? Puasa, dengan bulan Ramadan. Dilihat dari apa? Letak posisi ayat ini di antara ayat-ayat puasa. Ini satu. Yang kedua, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya seorang yang berpuasa tatkala ia berbuka memiliki doa yang tidak ditolak. Maka hadis ini tambah jelas lagi kalau doa itu memiliki ikatan erat dengan apa? Puasa. Orang yang berbuka, maka di situ ada momen doanya tidak tertolak. Yang dimaksud doa yang tidak tertolak ini setelah buka atau sebelum buka? Wallahu a'lam bishawab. Di antara para ulama kita ada yang mengatakan umum, yang namanya inda, ketika itu bisa sebelum, bisa juga sesudah. Sebelum misalnya bagaimana? Detik-detik akhir sebelum azan berdoa kepada Allah. Ya. Setelah bagaimana? Setelah dia doa berbuka puasa diiringi dengan doa yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari dua sisi ini, sisi letak ayat doa di antara ayat-ayat puasa dan sisi hadis orang yang berpuasa ketika berbuka memiliki momen doa tidak ditolak, menunjukkan bahwasanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di antara pelajaran akidah yang kita bisa ambil di bulan Ramadan. Ya. Nah, oleh karena itu di luar bulan Ramadan maka kita juga apa? Bisa biasakan doa. Kalau di bulan Ramadan kita rajin berdoa, maka jangan sampai di luar bulan Ramadan kita stop berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang perintahkan kita untuk berdoa hanya kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Taib. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua, pelajaran akidah Islamiyah
di bulan Ramadan adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, di antara pelajaran akidah yang bisa kita petik di bulan Ramadan adalah syafaat. Adanya syafaat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, "Ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fi." Wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya untuk makan dan syahwat di siang hari, maka berikanlah syafaat kepadaku. Itu kata siapa? Puasa. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an berkata, "Mana'tuhun nauma bil laili." Aku telah menahan orang ini untuk tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka berilah syafaat kepadaku. Qal, maka dikatakan fayusyaffa'ani, maka keduanya pun diberi syafaat. Al-Qur'an dan puasa diberi syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam akidah Islamiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ditetapkan yang namanya syafaat. Nah, apa itu syafaat? Apa itu syafaat? Syafaat itu disebutkan oleh para ulama kita dengan bahasa yang ringkas, iradatul khairi lil ghairi. Iradatul khairi lil ghairi. Menginginkan kebaikan kepada orang lain. Iradah menginginkan al khairi, kebaikan, lil ghairi, kepada orang lain. Itu secara bahasa. Ya. Nah, secara istilah, mudahnya syafaat itu adalah menjadi perantara kebaikan. Menjadi perantara kebaikan. Orang mendapatkan kebaikan melalui dirinya. Nah, dalam hal ini puasa dan Al-Qur'an. Ya. Puasa dan Al-Qur'an ini menjadi perantara kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia yang berpuasa dan yang membaca Al-Qur'an. Kebaikan datangnya dari siapa? Apakah puasa dan Quran yang ngasih pahala ke orang itu? Siapa yang ngasih pahala? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan pahala kepada ahli siyam dan ahli Quran melalui perantara siyam dan Quran tersebut. Ya. Maka perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita kaitkan dengan Rasulullah SAW memberi syafaat, bukan berarti Rasulullah yang menyelamatkan kita. Bukan berarti Rasulullah yang apa? Langsung mengambil misalnya kaki kita dari api neraka. Bukan. Rasulullah ini menjadi perantara agar Allah Subhanahu wa taala yang menolong dan menyelamatkan kita di hari kiamat. Nah, seperti itulah syafaat. Gampangnya seperti itu. Nah, ini termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan adanya syafaat. Dalam hal ini konteksnya Al-Qur'an dan puasa. Jadi nanti puasa dan Al-Qur'an ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa si fulan telah aku cegah untuk makan dan minum, maka berikanlah aku syafaat ya Allah. Ini kata puasa. Al-Quran juga demikian. Aku telah menghalanginya untuk tidur di malam hari untuk membaca Al-Quran, maka berikan syafaat kepadaku untuknya ya Allah. Nah, nanti yang ngasih pahala tetap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu pemahaman yang benar tentang syafaat.
Taib. Nah, jadi ini pelajaran yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah al-Islamiyah as-sahihah di bulan Ramadan adalah kita mengenal sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan? Di antaranya dari ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk yang ada. Kalau ada yang bertanya, mana kaitannya dengan sifat tinggi bagi Allah? Siapa yang tahu kira-kira? Dari ayat ini apa yang bisa kita kaitkan dengan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu? Dari ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Apa kaitannya ayat ini dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala? Unzila, diturunkan. Al-Quran itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan Al-Quran diturunkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Dan yang menarik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, gaya bahasa ungkapan seperti ini adalah salah satu dari berbagai macam gaya bahasa di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada 4 atau 5 gaya bahasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu maha tinggi. Salah satunya tadi dengan gaya bahasa apa? Diturunkan sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebutkan di antara gaya bahasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan ketinggian Allah adalah dengan menyebutkan langsung kata tinggi. Bidzikril ulu, langsung disebutkan kata tinggi. Misalnya Allah berfirman, wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Jadi langsung disebutkan Allah itu apa? Al-ali, yang maha tinggi. Juga firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu al-a'la, yang paling tinggi, yang maha tinggi. Nah, jadi ini yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kemahatinggiannya yang pertama dengan menyebutkan langsung kalau Allah itu tinggi. Yang kedua, bidzikril fauqiyah, Allah menyebutkan dengan gaya bahasa di atas. Ya, Allah menyebutkan dengan gaya bahasa di atas. Contohnya di dalam surat Al-An'am ayat ke-18 Allah berfirman, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Wa huwal qahiru, dan dia Allah al-qahir, yang maha perkasa, fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Jadi di ayat ini Allah sebutkan kalau Allah di mana? Di atas. Yang namanya atas menunjukkan ketinggian atau kerendahan? Ketinggian. Ayat yang lain di dalam surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Rabb mereka. Min fawqihim, dari atas mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Di ayat ini Allah sebutkan kalau hamba-hamba Allah itu takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Nah, ini yang kedua. Allah menyebutkan Allah itu tinggi dengan gaya bahasa di atas.
Yang ketiga, bidzikri nuzulil asya'i min indihi. Ini yang tadi kita sebutkan contohnya di dalam pembahasan kita tadi, yaitu dengan menyebutkan sesuatu yang turun dari sisi Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ada sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kalau Allah itu apa? Tinggi. Karena ada yang turun dari sisinya. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yaitu Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jadi di antara gaya bahasa yang menegaskan Allah itu maha tinggi dengan sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang ketiga. Yang keempat, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u." Ilaihi, kepadanyalah, kepada Allah, yas'adu, naik, al kalimut thayyibu, kalimat yang baik, wal amalus salihu yarfa'u, dan amal saleh Allah angkat. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menegaskan ada sesuatu yang naik ke sisinya, ke atas, yaitu apa? Al kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ya. Contoh lagi dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'ruju, naiklah al malaikatu, malaikat, warruh, dan ruh. Yang dimaksud ruh adalah malaikat Jibril. Ilaihi, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan apa? Ketinggian Allah. Sesuatu naik kepada Allah, menunjukkan Allah itu apa? Di atas, tinggi. 6. Dan terkadang yang kelima, Allah menyebutkan ketinggiannya itu dengan fis sama. Kalau Allah itu ada di atas langit. Contohnya dalam surat Al-Mulk, aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas langit? Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala. Dan langit itu sekali lagi di atas atau di bawah? Di atas. Tinggi atau rendah? Tinggi. Nah, perhatikan, subhanallah ya, dari berbagai macam gaya bahasa yang jelas ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyimpulkan kalau Allah secara zatnya tinggi di atas kita. Ya. Bersemayam di atas arsy-Nya. Adapun Allah katanya dekat. Nah, maka kita harus perbedakan kebersamaan Allah, dekatnya Allah bersama kita itu bukan dengan zatnya. Allah dekat dengan kita sesuai dengan konteksnya. Kalau masalah doa tadi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba yang bertanya kepadamu tentangku, katakanlah aku itu dekat. Dekatnya Allah seperti apa? Ujibu da'watad da'i. Aku mengijabahi orang yang berdoa kepadaku. Allah tetap ada di atas langit, tetapi Allah dekat kepada kita dengan mengabulkan doa-doa kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allahu bima ta'maluna khabir. Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ini juga sama. Allah itu bersama kita dengan apa? Dengan mengetahui segala apa yang kita kerjakan.
Kalau secara zatnya Allah tetap ada di atas langit, di atas arsy. Tapi Allah dekat dengan pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, mengkabulkan doa kita. Ya. Jadi di sini jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbagai macam gaya bahasa yang Allah sebutkan semuanya menguatkan kalau Allah itu fis sama, ada di atas langit secara zatnya. Dan ini sekali lagi kita ambil di dalam pelajaran akidah di bulan Ramadan. Taib. Kemudian berikutnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, di antara pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa kita ambil di bulan Ramadan adalah kita mengenal sifat pemaaf bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal bahwasanya Allah itu Maha memaafkan. Dan ini penting. Kalau kita tidak mengenal Allah itu Maha Pemaaf, mungkin kita akan putus asa. Kalau seandainya kita tahu Allah ini maha keras siksanya, misalnya syadidul iqab, Allah maha dahsyat siksanya, tapi kita nggak tahu kalau itu maha pemaaf, mungkin kita akan bunuh diri. Kalau kita sudah melakukan dosa, nggak ada kata maaf buat saya, buat kita, mungkin kita akan bunuh diri. Buat apa saya hidup? Saya berlumuran dosa dan tidak dibuka pintu maaf bagiku, karena Tuhanku tidak memaafkan. Nah, ini kalau orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Maha Pemaaf. Nah, Ramadan mengajarkan kita bahwasanya di antara sifat mulia bagi Allah adalah Allah Maha Pemaaf. Dan ini sangat-sangat jelas sekali tatkala kita memasuki 10 malam terakhir, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah di dalam doa yang sangat masyhur, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis yaitu riwayat At-Tirmidzi. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau malam Lailatul Qadar apa yang saya lakukan? Maka beliau mengatakan, bacalah ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Nah, kalau seorang hamba sadar bahwa Tuhannya maha pemaaf, maka kalau dia mau kembali kepada Allah masih ada jalannya. Sekalipun dia hidup bergelimang maksiat, masih ada pintu maaf baginya, asalkan dia serius benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan di bulan Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada pintu maaf bagi kita ketika kita benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan ini di bulan Ramadan. Khususnya di 10 malam terakhir kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa ini. Ya, nanti malam masih Ramadan mungkin ya, kalau sidang isbat belum menentukan besok hari raya, maka masih kita bisa membaca doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Taib. Dan yang terakhir di antara pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah di bulan Ramadan yang bisa kita ambil adalah berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Ya, berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Puasa adalah di mana kalian berpuasa, dan Idul Fitri adalah di mana kalian berbuka, dan Idul Adha adalah di mana kalian menyembelih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini memang tidak disebutkan kata-kata pemerintah. Enggak ada kata pemerintah. Puasa adalah di mana kalian berpuasa bersama pemerintah, enggak ada. Bahasa di sini apa? Puasa adalah di mana kalian berpuasa. Dalam riwayat yang lain,
yauma yasumun nas, di mana manusia berpuasa. Namun para ulama kita menjelaskan, di antaranya Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau menjelaskan, wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis faqal innama ma'na hadza anna shauma wal fitra ma'al jama'ati wa udmin nas. Perhatikan, inilah pentingnya kita merujuk syarah kepada para ulama. Terkadang kalau kita membaca terjemah hadis bisa salah paham kita, ya, karena secara terjemah tadi puasa di mana manusia berpuasa, hari raya di mana manusia berhari raya, nggak ada kata pemerintah. Nah, tapi ternyata Imam At-Tirmidzi menyebutkan para ahlul ilmi mentafsirkan hadis ini dengan makna bahwasanya berpuasa berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha pula bersama jamaah dan mayoritas manusia. Udman nas atau udmin nas, bersama kebanyakan manusia. Nah, perhatikan, bersama dengan kebanyakan manusia inilah yang mengisyaratkan kalau kita itu harus berpuasa bareng dengan pemerintah. Karena satu-satunya pihak yang mampu mengkoordinasi sebegitu banyaknya manusia hanya pemerintah. Kalau ormas, maaf, mungkin hanya anggotanya saja, ya kan? Ormas A mengakomodir, mengkoordinasi anggotanya, ormas B ini. Tapi kalau pemerintah, semua manusia dirangkul. Mereka lah yang berhak untuk mengakomodir dan mengkoordinasi, menetapkan hari raya dan puasa. Maka sekali lagi hadis ini secara tekstual nggak kelihatan kalau di sini perintah untuk berpuasa bersama pemerintah. Tapi itulah para ulama kita melihat hadis dari berbagai macam sudut pandang. Ditambah lagi hadis Ibnu Umar, beliau berkata, tara'an nasu al-hilal, manusia melihat hilal, meru'yah. Fa akhbartu, maka aku pun, kata Ibnu Umar, akhbartu, memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu anni ra'aituhu, bahwasanya aku melihat hilal. Fa shamahu, maka beliau pun berpuasa. Wa amaran nasa bisyamihi, dan beliau memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi di dalam hadis ini tidak ada kata-kata pemerintah. Tapi lihat, posisi Rasulullah SAW adalah sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu. Dan posisi Ibnu Umar adalah salah seorang yang saksi, ya, beliau adalah seorang yang menjadi saksi kalau telah melihat hilal. Perhatikan di sini, setelah Ibnu Umar memberikan informasi kepada Rasulullah, Rasulullah menetapkan sehingga beliau berpuasa, dan Rasulullah memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi Ibnu Umar tidak langsung puasa karena melihat hilal, oh besok hilal, beliau laporkan dulu kepada pemerintah. Dalam hal ini siapa? Rasulullah SAW. Oleh pemerintah diolah datanya, diterima persaksian Ibnu Umar, ditetapkanlah besok puasa. Sama dengan sidang isbat. Kalau hanya persaksian dari beberapa orang tapi tidak ditetapkan oleh pemerintah, ya maka tidak kita ikuti. Bisa dipahami ya alurnya? Ibnu Umar lihat hilal, lapor ke Rasulullah, ditetapkan oleh Rasulullah, besok manusia puasa. Bukan Ibnu Umar, besok puasa ya, saya lihat hilal. Bukan gitu. Hilal sampean. Ibnu Umar datang ke Rasulullah, laporan. Dan alhamdulillah ini pun juga diamalkan oleh pemerintah kita. Orang-orang yang mengaku melihat hilal dikumpulkan, disampaikan, baru diputuskan. Hari raya juga demikian. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikisahkan bahwasanya anna rakban ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashhaduna annahum ra'awul hilal bil amsi. Ada sekelompok orang yang mereka datang kepada Nabi SAW. Lagi-lagi apa? Mereka datang, mereka enggak mutusi sendiri. Mereka datang dulu kepada Nabi SAW dan mereka mengatakan dan bersaksi kalau mereka telah melihat hilal kemarin.
fa amarahum an yuftiru, maka Rasulullah perintahkan mereka untuk berbuka. Ini menunjukkan persaksian mereka diterima. Fa idza asbahu an yaghdu ila musallahum, dan besok harinya mereka diperintah untuk berjalan mendatangi musola mereka, yaitu tempat sholat id mereka. Nah, maka ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib untuk kita sering ingatkan, bahwasanya kita berpuasa dan kita beridul fitri, beridul adha bersama dengan pemimpin kaum muslimin, yang mana sebagian manusia ada yang menyimpang terhadap hal ini. Mereka putuskan sendiri, mereka lakukan sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri, hendaknya kita mengindahkan hal tersebut, karena ini masuk bagian dari apa? Akidah, termasuk cabang dari wajibnya kita taat kepada ulil amri. Wallahu a'lam bissawab. Taib ma'asyar muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa pelajaran akidah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan secara umum dan dari ibadah puasa secara khusus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.